Tapi bisa jadi analoginya tadi dapat juga tuh kalau misalnya udah 15 tahun kerja potongan Rp500.000 misalkan. Jadi kekumpul 54 juta. Itu baru cukup buat DP-nya doang. Iya. Dan sebetulnya kan kalau ini juga lebih banyak karyawan di Indonesia ini adalah kelas menengah ya. Artinya banyak menyasar nanti kelas Atau gimana menengah kalau nih, mereka yang memang agensi yang katanya nggak mau punya rumah, maunya ya udah pindah-pindah aja gitu ya, nggak mau investasi di rumah. Nomaden gitu ya, Dengan hidupnya. preferensi tiap orang beda-beda gitu ya. Nah, ada potongan 3% gaji ini pemirsa masyarakat kelas pekerja terpaksa kemudian harus mengencangkan ikat pinggang terkait pemotongan gaji ini. Kira-kira kemudian warga plus 62 bakal setuju nggak ya? Ya, dan berikut liputan dari ini dan tadi ya tanggapan masyarakat pemirsa. Kalau buat saya sendiri sih itu saya enggak masalah, tapi harus ada memang timbal baliknya yang memang nyata di masyarakat. Masalah sekarang kan di negara kita ini tingkat indeks korupsinya masih tinggi ya gitu. Jadi ya yang perlu memang tingkat pengawasannya, Mbak ya. Saya pikir itu ide cemerlang bahwa mereka yang kerja di swasta kadang di akhir pensiun baru mulai memikirkan perumahan dengan apa yang diberikan reward dari perusahaan. Tapi ini kan ada reward dari kebijakan pemerintah dan itu mempermudah. Tapi yang jadi resiko di kita adalah apakah kebijakan itu bisa bertahan dengan baik sampai finishing. Ternyata diapresiasi sebagian warga ya tadi katanya. Ini kebijakan yang bagus katanya. Ya, di antara polemik ya pro dan kontra ternyata ada juga yang pro di sini. Tapi efektifnya kira-kira aturan baru iuran potongan gaji 3% untuk perumahan rakyat. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap, jurnalis BTV Bella Evangelista akan mengajak kita berbincang santai, berdiskusi dengan pengamat kebijakan publik, ada Mas Ahmad Nur Hidayat. Informasi selengkapnya kita simak di kacamata Bella berikut ini ya. Bella. Halo, selamat pagi Bella. Selamat pagi Agung, Ica. Bella lagi merenung kayaknya ya, gimana nanti gajinya dipotong lagi. Udah gitu. bingung juga nih ya nanti di bulan baru bulan Juni ya. Ca, oke deh kita kasih ke Ica aja, kata Ica mau ngobrol sama pengamat kebijakan publik ya. Iya ini Agung dan Ica. Saya tuh sebenarnya pagi itu agak lemes ya karena belum minum kopi, belum dapat asupan kafein. Tapi dari tadi saya hitung-hitung saya bingung nih, baiknya saya beli kopi atau duitnya saya tabung buat DP rumah ya. Aduh pusing banget ya jadi Gen Z dan milenial itu. Masa mau beli kopi aja harus kepikiran DP rumah? Aduh pusing deh. Ya emang sih kata Ica dan Agung tadi baru-baru ini pemerintah itu membuat kebijakan TAPERA, tabungan perumahan rakyat, yang mana skemanya itu diambil potongan 3% dari gaji karyawan swasta. Tumben banget nih saya bisa hafal tanpa naskah gitu ya. Cuma masalahnya kalau kita hitung-hitung beneran bikin untung nggak sih atau malah bikin buntung justru ya. Aduh ketimbang kebanyakan berasumsi nggak jelas gitu ya. Untuk itu saya pengen nanya langsung aja deh ke ahlinya, ada Pak Ahmad Nur Hidayat nih katanya selaku pengamat kebijakan publik yang katanya membantu saya untuk ngitung-ngitung kira-kira dengan kebijakan ini beneran nggak sih saya bisa beli rumah ketika pensiun nanti. Kira-kira tapi mana orangnya ya? Oh ini dia orangnya di sini. Hai Bella. Hai Bapak, apa kabar? Iya Ica dan Agung saya tahu. Saya lihat Bapaknya dari tadi kok di sini ya. Kita beda jaraknya cuma 5 meter doang ini ya. Tapi nggak apa-apa lah gimmick ya Pak SP keren kayak orang-orang gitu. Oke, ini Pak saya seperti yang saya sampaikan tadi ke Agung, Ica di Pemirsa TV ini memang ada kebijakan baru ya Pak kalau nggak salah ya terkait dengan TAPERA. Tapi sebagai seorang milenial atau juga Gen Z nih kita mau nanya nih Pak, itu sebenarnya mekanisme dari hitungannya gimana sih? Bener nggak sih ini bisa bikin kita untung atau justru malah buntung nih Pak? TAPERA itu tabungan perumahan rakyat dibuat untuk membantu terutama mereka yang susah untuk menabung, untuk beli rumah. Ya. Tabungan perumahan rakyat. Dengan alih-alih mereka menabung sendiri, inisiatif sendiri, udah dibuat wajib berdasarkan PP yang terbaru yang ditandatangani Pak Jokowi 20 Mei kemarin, wajib 3%, diambil 2,5% dari pekerjanya, 0,5% dari yang memberikan kerja. Saya kira itu konsepnya mirip dengan BPJS, mirip juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah pertanyaannya adalah apakah ini tidak menjadi beban buat masyarakat yang bekerja lagi? Yes, ini jadi beban direct buat masyarakat karena langsung dipotong 3%. Kalau misalnya kita bisa hitung-hitungan 5 juta misalkan dikali 3% setiap tanggal 10 berarti berapa? 150 ribu dikali 1 tahun, saya hitung dikali 50 tahun misalkan itu pekerja itu baru mengumpulkan 90 juta. Oke, itu selama dia bekerja? Selama dia bekerja. Berarti kalau begitu pensiun baru bisa beli kusen jendela aja ya Pak? Meskipun gaji orang kan bisa naik terus nih ya. Betul. Tapi kita buat asumsi ini tidak naik. Kemudian 3% itu hanya 90 juta. Pertanyaannya 50 tahun ke depan rumah seharga 90 juta itu ukuran apa ya? Itu saya bilang tadi Pak, dapat kusennya doang, kusen jendelanya 4 biji ya. Jendelanya cicil sendiri gitu. Jadi banyak misteri dari TAPERA ini. Yang tidak menjadi misteri adalah
ini memberikan manfaat langsung, Iya. tapi buat badan pengelola taperanya. Oke. Kenapa? Karena mereka tiba-tiba mendapatkan iuran dana masuk, apalagi itu diwajibkan. 140 juta pekerja dipotong 3%, itu sekitar 145 triliun setahun. Wow. Dan mereka mengelola dana itu. Betul. Dan ini menjadi alasan nanti, naikin dong remunerasi kami. Seperti halnya badan pengelola pendidikan, badan pengelola haji. Ya. Mereka juga menikmati gaji yang tinggi, sementara imbal hasil buat masyarakatnya rendah. Anda lihat, konsep haji misalkan, sudah bayar 20 tahun, 25 juta, tetapi di akhir mereka berangkat haji harus ditagih lagi sekitar 50 juta. Berarti harus ada uang simpanan lain Saya ya? khawatir juga nanti pas perumahan, oke Bapak silakan masuk rumah, tapi harus ditambah lagi sekian puluh juta yang mereka juga nggak sanggup lagi. Iya. Oke, berarti sebenarnya menurut perhitungan Bapak ini ya, menurut perhitungan Pak Ahmad, sebenarnya ini dapat menguntungkan atau bagaimana sebenarnya? Kalaupun menguntungkan, dengan catatan seperti apa kira-kira Pak? Ini menguntungkan kalau sifatnya adalah opsional. Opsional, oke. Tidak semua pekerja membutuhkan rumah. Ada yang juga sudah bekerja, sudah punya memiliki rumah. Ada yang punya warisan ya Pak Ada yang ya? punya warisan. Jadi mereka yang seperti ini mereka nggak pusing tuh mikirin rumah, umur sudah ada. Sehingga ini menjadi opsional saja. Artinya mereka yang membutuhkan rumah, mereka bisa melakukan pembiayaan dengan yang murah. Dan saya Oke. kira pembiayaan kreditnya perlu dibantu oleh pemerintah. Jadi daripada memotong langsung 3% dan ini memberatkan kaum pekerja, belum PPN yang naik 12%, belum lagi PPh 21 5%. Betul. Jadi pekerja itu udah menanggung hampir 10% Mbak dipotong setiap bulan sebenarnya dengan existing sekarang. Sementara pengusaha juga sudah dipotong sekitar 20%. Mereka harus membayar iuran macam-macam, perlindungan dan juga jadi saya tidak pernah menyaksikan ya Bel, satu kebijakan yang ini tidak didukung oleh pengusaha, juga tidak didukung oleh pekerja. Nama kebijakan ini adalah tapera, dua-duanya tidak didukung. Santai sih siapa yang dukung? Ya kalau hanya pemerintah yang dukung saja, ini namanya tidak melibatkan partisipasi publik. Padahal setiap kebijakan publik harus melibatkan partisipasi. Ya ini saya dengar ya Pak ya dari teman-teman saya dari golongan milenial dan juga Gen Z, mereka berkata bahwa kayaknya untuk kebijakan ini tuh kurang bijak, kebijakan ini kurang bijak seperti itu ya. Mereka berharap mungkin ada baiknya pemerintah ini memberikan bantuan dalam hal lain nih untuk Gen Z dan milenial yang pengen punya rumah. Nah menurut Bapak sendiri kira-kira selain tapera bentuk kebijakan seperti apa yang mungkin memungkinkan milenial dan Gen Z ini bisa punya rumah? Milenial itu angka terakhir ya, 10 juta lebih kaum generasi Z ini pengangguran. Betul. Daripada sibuk-sibuk, buat aja lapangan pekerjaan yang banyak Pak. Yang kedua, milenial ini butuh pembiayaan untuk memulai usaha, pembiayaan juga untuk kredit rumah, tetapi sifatnya meringankan. Betul. Buat kalangan generasi milenial ini konsep sekarang, pembiayaan sekarang sangat memberatkan. Pertama, mereka harus punya jaminan. Anak muda mana punya jaminan? Betul. Yang kedua, mereka harus punya track record. Mereka ini fresh graduate, baru lulus. Bagaimana mungkin mereka bisa aplikasi ke bank dan di-approve oleh bank sementara mereka belum punya track Ya, record? baru lulus kuliah ya. Sementara pembiayaan di bank minimal 2 tahun berjalan. Nah, masalahnya masalah pembiayaan yang nggak matching dengan kaum milenial ini yang harusnya direformasi. Dan saya kira ini yang lebih urgen. Mereformasi pembiayaan untuk kaum muda, nanti penggunaannya bisa untuk perumahan, bisa untuk membuka bisnis. Ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan sekedar hanya mengumpulkan 3%. Ini kayak debt collector atau kayak preman gitu. Ambil 3%-nya, diambil nanti 50 tahun atau 20 tahun mereka pensiun dikembalikan. Pertanyaannya kan mau beli rumahnya kan bukan 50 tahun ke depan, bukan 20 tahun ke depan. Pengen punya rumahnya sekarang. Iya, pengennya punya rumah sekarang, Iya, bukan pas pensiun ya kenapa Pak ya. Pas pensiun nanti sudah nggak berguna lagi, paling Iya. buat anak cucu dan sebagainya. Wah ini pencerahan sekali ya. Tapi sebenarnya Gen Z dan juga milenial itu memungkinkan sekali mereka untuk punya rumah ya Pak ya. Sangat memungkinkan dan saya kira jumlah anak muda yang belum punya Iya. rumah masih tinggi dan di sini adalah kesempatan pemerintah untuk membantu mereka. Oke, berarti rumah mungkin untuk bisa dibeli, tangga juga mungkin untuk bisa dibeli. Rumah tangga yang belum punya ya Pak, itu saya sih. Kembali ke studio Agung dan juga Isya. Bella, Oke. makasih banyak Bella udah ngajak ngobrol-ngobrol Iya ya. narasumber Kasih kita di tahu sana kita langsung. insight-insightnya nanti. Iya, udah gitu Bella sekarang berarti udah nggak bingung lagi ya mau beli kopi atau mau DP rumah. Atau mau DP rumah. Kopi aja dulu kali ya yang lebih murah daripada DP rumah. Makasih banyak Bella.